Memeluk laptop sama dengan memeluk bayi. Memeluk laptop dengan isinya TOEFL ini sama dengan kita mencintai TOEFL. Semoga target kita tidak menembus 600. Karena target kita adalah 620. Jadi semoga kita tembusnya 621 ya. Cukup lah ya. Oke, selanjutnya exercise skills 9 until 12. Masih sama. Namun apakah kemudian kita sudah terasah kemampuan analisa kita ataukah hampir terasah? Ayo kita cek bareng-bareng ya. Exercise number 1. No one explained to me. No one explained to me whether was coming or not. Whether was coming or not. The first thing you have to see the meaning of weather itself. Yang pertama kali kita harus lihat adalah makna dari weather ini sendiri. Weather di sini artinya bisa sama dengan if, yaitu apakah. Aturan main yang pertama adalah setelah weather harus ketemu subjek, kemudian baru ketemu verb. Alias setelah weather ketemu klausa, clause. Namun kita lihat di kalimat ini. No one explained to me whether was. Setelah weather langsung ketemu verb. Apakah benar kalimat seperti ini? Tentu tidak. Karena setelah weather harus diikuti oleh subjek. So it could be perfect if no one explained to me whether she was coming or not. Boleh, he boleh, it boleh, asal subjeknya ada. Oke. Terus kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah the part of structure that has already been built needs to be torn down. Kalau pakai feeling sudah kena ya. Enak rasanya dibaca ya. Didengar juga enak. Kemudian benar, tapi coba kita cek. The part of structure. Bagian dari struktur. That. Seperti that buru-buru mau menerangkan part of structure ini. That, setelah that, di situ ketemu has already been built. Dia langsung ketemu dengan verb. Boleh nggak setelah that langsung ketemu dengan verb? Boleh, selama that di situ berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai konektor. Ya, di sini bisa dilihat. The part of structure that has already been built needs to be torn. That has already been built needs to be torn. Benar sekali. The part of structure sebagai subjek, needs sebagai verb, to be torn down itu sebagai keterangan. Ya. That has already been built itu sebagai adjective clause-nya. Tidak begitu penting untuk kalimat ini. Contoh yang terakhir tadi dari exercise skills 9 to 12. The girl who she has just joined. Ini tidak usah sampai terakhir juga kita pasti tahu dong. The girl, oke, benar. Orang, kata gantinya who. Tapi setelah who, subjek. Tidak boleh. Setelah who langsung verb. Sudah, nggak usah selesaikan sampai akhir. Kita sudah harus bisa menjawab dengan yakin dan benar salah. Ya, tidak usah habiskan waktu terlalu lama. Selesai. Kita akan masuk ke latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya kita mulai dari mana Pak Direktur? Nomor 1. Oke. TOEFL exercise skills 9 to 12 ya, multiple choice ya.
Dolphins form extremely complicated allegiance. Ini bacanya benar atau enggak nih? Allegiance and bla 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 continually change. Ayo. Ini yang harus kita pahami adalah pengetahuan atau kemampuan dalam melihat subjek dan verbnya. Karena ini cukup menantang, artinya cukup menantang. Tidak semua yakin akan bisa memahami bahasa yang kontennya mengenai ilmiah semacam ini ya. Namun kalau kita sekali lagi bisa membedakan mana subjek, mana verb, itu akan jauh lebih mudah. Dolphins form extremely complicated. Complicated apa? Complicated allegiance and bla 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 continually change. Ya, dolphin form extremely complicated. Ini yang harus kita lihat adalah subjeknya mana. Ini tantangan yang paling lumayan nih di soal TOEFL. Kalau Anda melihat soal seperti yang nomor 1 ya, yang pertama dolphins form extremely complicated allegiance and bla 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 continually change. Yang pertama kita analisa mana verbnya. Verbnya adalah form, yang artinya siapa yang masuk adalah dolphin. Dolphin ini sebagai subjek. Extremely complicated allegiance and ini yang disebut dengan parallelism. Kalau kita semua tahu kalau diakhiri dengan ence yang kemarin masih ingat ence vokalisnya Dewa 19. Nah, once itu once bacanya. Once. Maka setelah N juga harus kata benda. Antara A, B, C, D, setelah N yang langsung kata benda yang mana? Ada A sama C. Nah, tantangan selanjutnya ini, apakah setelah adjective clause ini langsung verb atau dia subjek dulu? Kita bisa lihat dari kata terakhir yang ada di situ, change. Kata terakhir di situ change, yaitu sebagai verb. Artinya kita hanya membutuhkan subjek. Ya, kalau saya memilih A, kenapa? Karena alasan yang pertama, enmities sebagai noun paralel dengan allegiance. Yang kedua, that sebagai konektor plus subjek. Jadi tidak perlu are. Kenapa? Karena kalau kita pilih that are, change-nya itu berubah menjadi changing atau changed, ada ed-nya. Itu change kata terakhir infinitive atau kata dasar. Maka that cukup sebagai subjek dan konektor dilengkapi dengan verbnya change. Artinya kalimat ini menjadi dolphins form extremely complicated allegiance and enmities that continually change. Soal nomor 2. Scientists are now beginning to conduct experiments on blah 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 trigger different sorts of health risk. Ini luar biasa nih pembahasannya nih. Yuk, mari kita lihat. Kita lihat subjeknya mana? Scientist. Oke. Verbnya mana? Are now beginning to conduct as experiment. Itu keterangan dan sudah menjadi kalimat yang sempurna. Tapi kemudian muncul on. Preposisi.
Kira-kira yang muncul selanjutnya apa setelah on? Yang jelas munculnya konektor. Kenapa kok konektor? Karena selanjutnya muncul klausa baru lagi. Masih ingat prinsipnya bahwa ketika ada lebih dari satu klausa, maka pasti ada konektor. Sementara A, B, C, D yang punya konektor ada B, C, D. A sudah pasti salah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mana pilihan yang tepat? Apakah B, apakah C, ataukah D? Nah, mari kita lihat dari maknanya. Kalau kita tempatkan that noise pollution, ya, that noise pollution, triggernya itu triggers ya, that noise pollution triggers different sorts of health risk, ataukah how noise pollution trigger different sort of health risk, atau D, how noise pollution can trigger different sorts of health risk. Ini barusan saya sebut. Kenapa kita tidak memilih B sama C? Ini alasannya. Kalau kita memilih B, sudah pasti triggernya ditambahi S. Ya, that noise pollution itu kata gantinya kan it. It triggers. Begitu juga yang C, how noise pollution triggers. Kenapa kita pilih D? Karena setelah can, ya di situ ada how noise pollution can, harus diikuti dengan kata kerja dasar trigger yang tidak ditambahi apapun. Prinsipnya adalah setelah model harus ketemu dengan verb 1, verb infinitive. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 3. The Apollo 11 astronauts blah 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 of the Earth's inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 20th, 1969 were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Coba perhatikan kata were itu. Were. Disitulah, itulah main verbnya. Pertanyaannya, kalau itu main verb, berarti ada kata kerja yang enggak main. Alias, kata kerja yang muncul setelah konektor. Lah kebetulan di soal nomor 3 ini konektornya enggak ada. Kata kerja setelah konektornya juga enggak ada. Kalau kita bisa perhatikan kalimat intinya adalah the Apollo 11 astronauts were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Selesai. Kalimat seperti itu sudah cukup. Tapi kenapa kok ada titik-titik kosong di situ? Supaya kita bingung. Nggak, kalau Anda sudah lihat DVD ini mesti paham. Ngerti bahwa titik-titik di situ sudah pasti konektor plus ya. Bisa jadi ketemu subjek sama verb atau setelah konektor langsung verb. Mari kita lihat. Coba kita masukkan ya. The Apollo 11 astronauts whom of the Earth's inhabitant witness, setelah whom ketemu of, bisa enggak? No. Oke, kita lihat coba. Terus the Apollo 11 astronaut whom millions of the Earth's inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 20, 1969 were Neil Armstrong, whom millions of the Earth's inhabitants. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, setelah whom harus ketemu dengan subjek dulu baru verb. Tadi yang pertama A, setelah whom langsung ketemu of. Boleh enggak? Sudah pasti tidak boleh. Terus kemudian the Apollo 11 astronaut were some
sudah pasti juga tidak boleh, karena di bawah ini ada were, di atas ada were, double verb. Padahal aturan mainnya kalau ada verb 2, maka yang main verbnya itu mesti yang terakhir. Yang pertama mesti verbnya harus ada konektornya. Maka itu mengapa yang C salah. Yang D, kenapa D salah? Karena setelah whom, some, were, of, the earth, ini kalau diartikan sudah pasti akan ada yang muntah darah, mungkin semaput, bibir pecah-pecah, keringat, berkeringat ya, kulit juga akan semakin kering, semaput, bawa rumah sakit. Nggak masuk artinya. Yang benar adalah B, karena setelah whom diikuti oleh subjek. Subjeknya mana? Subjeknya adalah millions of the earth's inhabitant. Verbnya mana? Witness. Kalau keterangan saya tadi bilang nggak ada verbnya, oh sorry, ternyata di sini ada. Witness itu sebagai verbnya, sorry ya. Jadi witness itu sebagai verb, subjeknya adalah millions of the earth's inhabitant. Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, kalau kita sering melihat dan berlatih dengan soal-soal seperti ini, saya yakin mata kita, otak kita terkalibrasi dan akan jauh lebih cepat menjawab soal-soal TOEFL. Selanjutnya adalah contoh yang kita juga perlu sedikit lebih teliti ya. The National Restaurant blah 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 Washington says that federal efforts to regulate workplace smoking would limit restaurants' ability to respond to the desire of their patrons. Panjang kali lebar sama dengan luas. Ini kata-kata yang panjang. Namun sekali lagi coba amati ada A, B, C, D yang sudah sangat tepat tanpa harus berpikir panjang. Contohnya yang pertama, The National Restaurant Association in Washington. Salah karena kalau Anda perhatikan ada verb. Ada verb di yang terletak setelah Washington. Dan itu verb sebagai main verb. The National Restaurant says, atau The National Restaurant Association says. Artinya setelah association harus ada konektor, atau tidak ada konektor tetapi verbnya bentuk ing atau bentuk ketiga. Kalau kita lihat di sini hanya C dan D yang sedikit memenuhi syarat, tapi belum kita bahas ya. Apakah C benar? Di situ ada konektor. Tapi setelah konektor muncul in, tidak ada verbnya. Berarti sudah pasti salah. Jawabannya apa berarti? Jawabannya adalah D. Karena based itu bentuk pengurangan dari which is based in Washington. The National Restaurant Association, which is based in Washington, says. Jadi itu seharusnya The National Restaurant Association based in. Nah, which is-nya dihilangkan, di-reduce. Maka jawabannya adalah D. Latihan soal terus menerus, on and on, over and over again to be close to perfection. Practices make perfect. Jadi kita terus berlatih untuk berusaha menjadi yang terbaik, terutama dalam mencapai nilai maksimal 620 ya. Oke. Things would go a lot more smoothly if you blah 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 keep interrupting. Things, sesuatu would go a lot more smoothly, akan berjalan jauh lebih mulus jika kamu, if you blah 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 keep interrupting, terus saja menginterupsi atau mengganggu. Berarti ini harus kalimatnya, jawabannya harus negatif. Kenapa? Karena yang
awalnya itu menerangkan ini bisa berjalan mulus nih. Jika kamu enggak, gitu. Kenapa? Karena di akhir katanya itu keep interrupting, terus-terus saja mengganggu. Enggak mengganggu. Yang negatif yang mana? Yang D. Ya sudah, jawab yang D. Oke, harus paham nih artinya. Oke, contoh selanjutnya. I will give you a car once you are passing your driving test, are having passed, atau yang C have passed, atau might pass. Nah, ini yang jawabannya yang benar adalah C. Kenapa? Karena arti yang paling tepat adalah C. Kalau A sedang lulus, kalau B sedang telah lulus, kalau C mungkin lulus. Ini kan memastikan bahwa saya akan memberikan kamu kunci mobil setelah kamu lulus tes. Nah, ini setelah kamu lulus tes ini paling tepat adalah C have passed your driving test. Selanjutnya, I regret to inform you that your application, saya dengan menyesal menyampaikan bahwa aplikasi Anda bla 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 unsuccessful on this opportunity. Jawabannya apakah A, B, C, atau D? Saya menyesal untuk menginformasikan kepada Anda, memberitahukan kepada Anda bahwa aplikasi Anda has been unsuccessful, ataukah to be unsuccessful, ataukah should have been unsuccessful, atau is being unsuccessful. Jadi kalau ini menunjukkan proses, ini seharusnya jawaban yang tepat adalah A, has been unsuccessful. Karena kalau to be tidak bisa muncul di situ ya. To be application to be unsuccessful. Nah, karena setelah that harus muncul subjek. Subjeknya mana itu? Subjeknya your application. Your application kata gantinya it. Terus kita cari verbnya yang mana? It is being unsuccessful kurang tepat. Artinya sedang tidak beruntung atau tidak sukses. Should have been seharusnya tidak sukses, ya, artinya malah salah. Kalau application to be verbnya kurang tepat penggunaannya ya. Jadi yang paling tepat adalah your application has been. Jadi proses melamarnya itu telah tidak sukses selama ini kesempatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Terus masuk dalam pembahasan latihan soal. Lagi-lagi semakin sering kita latihan, semakin kita mendekati sempurna. Sekarang adalah latihan soal mengenai adverb, keterangan. Ingat, kalau subjek verb itu klausa, ada subjek verb lagi itu berarti klausa, maka diantaranya harus ada konektor. Ini contoh kasus yang kalimatnya panjang, tapi intinya bukan di kalimat panjangnya. Kalimat panjang itu terdiri dari subjek verb, maka di tengahnya harus ada konektor. Contoh yang pertama, the manager won't atau will not be able to attend the shareholders meeting tomorrow. The manager will not be able, tidak akan mampu, attend, hadir. Hadir di meeting shareholders, ya, pemegang saham besok. Karena apakah Anda ingin kemudian mengartikan satu-satu? Iya, oke, boleh, tapi hati-hati waktunya akan tinggalan banyak. Prinsipnya Anda ketika menjumpai soal seperti ini, because, ya, setelah because ingat harus ada subjek sama verb. Cari A, B, C, D. Mana yang ada subjeknya? Hanya A, B, D. Berarti saya salah. Ya, verb yang punya verb yang mana? Ada A, B, D juga punya will. Tapi perhatikan, kenapa A salah? Karena setelah mas tidak boleh ketemu to. Kenapa yang D salah? Karena setelah have tidak boleh ketemu ing. Maka jawabannya B. Selesai. Gitu saja. Tanpa harus mengetahui aturan artinya. Kita tahu aturannya, kita langsung bisa jawab. Yang kedua, is Kalimantan relies heavily on income from oil and natural gas. And, ya, setelah N berarti subjek. Mana subjeknya?
yang punya subjek. A, B, C, D, ada semuanya. Tapi jawabannya D. Kok bisa? Karena yang A tidak punya verb, yang B tidak punya verb, yang C salah penggunaan. Seharusnya as well as Aceh Province, bukan Aceh Province is as well. Maka jawaban yang tepat adalah so does Aceh Province. Ini struktur yang benar. Yang ketiga, the participants have had some problems deciding bla bla bla. Ini kalau pakai perasaan saja Anda akan bingung. Kenapa bingung? Karena yang pertama, Anda semua harus mau nggak mau mengartikan. Ya, tanpa perlu mengartikan kita harus bisa paham kok dengan melihat strukturnya. Kenapa yang B dan C salah? Ingat bahwa kalimat panjang itu bisa diasumsikan lebih dari satu klausa, pasti, dan harus membutuhkan konektor. Yang di sini yang memiliki konektor yang mana? A, B, C, D semua punya konektor. Oke, yang setelah konektor muncul subjek yang mana? Hanya A dan D. Yang B sama C salah. Kenapa? Karena setelah konektor justru muncul verb. Subjeknya muncul setelah verb. Itu namanya struktur kalimat tanya. Maka B dan C salah. Kenapa kok D masih benar? Karena dia memiliki konektor dan setelah konektor ada subjek. Setelah subjek ada verb. Namun Anda harus ingat di sini ini pembahasan mengenai noun clause connector. Noun clause connector yaitu klausa yang fungsinya sebagai kata benda, bisa sebagai subjek atau objek yang dibantu oleh konektor. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Kenapa? Karena when they should announce the result of the meeting, itu sudah mengacu pada subjek, verb, dan diantaranya ada konektornya. Jadi konektornya when, subjeknya they, terus kemudian verbnya should. Kenapa D salah? Karena itu nanti double noun. Deciding the time, itu sudah selesai kalimatnya. When the result of the meeting to announce, itu malah artinya kemudian menjadi rancu. Lanjut. Yang keempat, this year will be more difficult for our organization because, ayo setelah because tadi harus ada subjek sama verb. A, B, C, D, mana yang punya konektor dulu? Ayo, because. Kalau because itu kan sebagai tadi apa namanya tadi? Bukan preposisi ya, keterangan. Ya konektor juga. Konektor of cause. Konektor of cause. Setelah konektor harus ada subjeknya. Yang memiliki subjek yang mana? Semuanya punya subjek. Berarti mana yang benar? We have less money and volunteers, atau there is little money and volunteers, atau it has little money and few volunteers, atau it has fewer money and less volunteers. Ini tinggal Anda melihat our organization diterangkan karena ya ini this year will be more difficult. Tahun ini akan lebih sulit untuk organisasi kita karena sedikit uang dan sedikit volunteer daripada tahun kemarin. Jadi bukan we, bukan it, bukan it lagi, karena ini menerangkan uangnya maka menggunakan there is. Masih bingung? Masih bingung? Tunggu sebentar. Ya, nomor selanjutnya masih latihan soal. The number of girls and women in parliament has risen. Jumlah wanita di parlemen telah meningkat. And their overall access to higher education, dan akses mereka untuk bisa terlibat atau mendaftar atau memiliki akses untuk
memiliki higher education atau pendidikan yang lebih tinggi telah meningkat pula di 10 tahun terakhir in the past decade. Koma, apakah A, published in a new report, diterbitkan di new report, jadi jumlah wanita yang di parlemen telah meningkat dan akses mereka ke pendidikan tinggi telah naik pula di 10 tahun terakhir, diumumkan di new report, atau according a report, ataukah according to a new report, ataukah as stated in a report. Ya, ini yang paling tepat jawabannya adalah according to a. Karena sekali lagi soal-soal semacam ini benar-benar dibutuhkan pemahaman arti dari soal yang ada. Oke, selanjutnya, by far the most noticeable blemishes on the surface of the sun, bla bla bla, sunspots. Ya, ini jelas subjeknya adalah the most noticeable blemishes. Bentuknya plural. Yang di titik-titik itu yang hilang adalah verbnya, kata kerjanya. Dari A, B, C, D yang punya verb yang mana? Hanya A dan C. Pertanyaannya apakah butuh konektor? Tidak perlu karena itu hanya satu klausa. Maka jawabannya A, R. Nomor 10. The 2000 census showed that married couples blah 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 half of the 2 million households in the state and 46% of those couples had children living with them. Sensus tahun 2000 menunjukkan bahwa pasangan yang telah menikah titik-titik setengah dari 2 million, 2 juta household rumah tangga di provinsi ini. 46%-nya memiliki anak yang tinggal bersama mereka. Nih lihat, the 2000 census showed. Ya, ini berarti ada subjek, ada verb. That sebagai konektor. Setelah that harus ketemu subjek. Subjeknya married couples. Verbnya mana? Verbnya itu yang ditanyakan. Dari A, B, C, D yang punya, yang langsung verb yang mana? Yang D. Ya sudah, jawab yang D. Gitu saja, karena yang ditanyakan verb muncul. Jadi jawabannya adalah D. Made up. That married couples made up half of the 2 million households in the States and 46 of those couples had children living with them. Soal nomor selanjutnya. Blah 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 was ringing continuously for hours. Titik-titik berdering terus-menerus selama berjam-jam. Kira-kira yang berdering itu apa tuh? Nah, ada dua di situ, telepon sama bel. Jawabannya yang mana? Yang telepon, yang C. Kenapa yang C? Karena the phone singular atau tunggal. The bells itu bentuknya jamak. Jadi jamak tidak seharusnya ketemu dengan was. Kalau the phone was ringing, oke. Maka jawabannya di sini adalah C. Secepat itu tidak perlu diartikan ya. Nomor selanjutnya. To John, untuk John, bla 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 was a big surprise. Ini kan sama dengan bla 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 was a big surprise to John. Yang hilang apa berarti? Subjek. Dari A, B, C, D, yang noun yang mana? Hanya B. Ya sudah, silang B. Kenapa yang ditanyakan noun? Yang bisa menjadi subjek hanyalah noun. Oke. Nomor selanjutnya. The movie bla 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 appearing at the local theater is my favorite. Nah, enak ini. Lihat, the movie subject, appearing verb. Tetapi kenapa keluar verb lagi? Setelah theater itu ada verb lagi. Appearing sama is. Berarti ingat prinsipnya, kalau ada dua verb muncul dalam satu kalimat tanpa konektor, maka verb yang terakhir itu yang main verb atau verb utamanya. Jadi the movie is my favorite, itu kalimat intinya. Bagaimana dengan verb yang muncul di awal? Itu pasti verb yang membutuhkan konektor. Titik-titiknya di situ itu butuh konektor. Nah, pertanyaannya A, B, C, D-nya mana yang punya konektor?
Tidak ada. Kok tidak ada? Ya memang tidak ada. Kalau ABCD-nya tidak memiliki konektor, berarti ini bentuk yang sudah dipotong alias direduksi alias dihilangkan apanya? Konektor dan tubinya. Seharusnya ini the movie which is appearing at the local theater is my favorite. Which is appearing. Harusnya seperti itu. Tetapi di situ di ABCD-nya tidak ada. Tidak boleh kita jawab is saja atau was saja. Sudah B sama C salah. It juga jelas salah. Karena the movie sudah subjek, kenapa harus diganti it? It appearing pun tidak boleh. It langsung ketemu ing. Jawabannya adalah A, now. Kok bisa? Karena now itu sebenarnya nyelip aja itu. Jadi the movie which is now appearing at the local theater is my favorite. Nah, pahami ya, ini jebakan-jebakan seperti ini nih TOEFL nih. Selanjutnya, geysers have often been compared to volcanoes. Ini sudah menjadi klausa ya. Geysers seringkali dikomparasikan, dibandingkan dengan volcano. Selesai. Terus kemudian ada lagi, they both emit hot liquids from below the earth surface. Ini juga klausa. Yang ditanyakan di titik-titik situ mesti konektor. Ya, jadi yang A, B, C, D mana yang konektor? A konektor, B konektor, C konektor, D konektor. Nah, kalau semua konektor, terus bagaimana? Berarti harus memahami isinya. Geyser have often been compared to volcano. Sudah seringkali dibandingkan dengan volcano. Karena mereka berdua emit hot liquids, menghasilkan cairan yang panas from below the earth of surface. Jadi dari dasar bumi itu dia menghasilkan cairan panas. Jawaban yang tepat adalah because, karena. Selanjutnya, during the very early time of ocean navigation. Selama the very early time of ocean navigation, navigasi ocean, di awal waktu navigasi ocean, benua, bla bla bla, any need for sophisticated instruments and technique. Jadi pertama kali kita menavigasi benua itu, mencari benua itu, any need for sophisticated instruments and techniques. Instrumen dan teknik yang canggih diperlukan. Namun kalau kita melihat ini, kan ini ada dua klausa. Ya, yang anak kalimat tadi di depan, during the very early time of navigation, ocean navigation, koma, berarti setelah koma di situ harus ada subjek. Mana yang memiliki subjek di sini? A, B, C, D. A, so hardly that. Apakah B, where there hardly was, atau C, hardly was, atau D, there was hardly any. Yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Karena there was subject, verb, hardly, hampir tidak ditemukan adanya, atau hampir tidak ada instrumen atau teknik yang canggih. Yang paling tepat ini. Karena kalau so hardly that, dia malah menjadi, dia menempatkan konektor yang lain. Sudah ada during, dia menempatkan so. Sudah ada during, dia menempatkan where. Terus kemudian yang C kenapa salah? Karena hardly tidak bisa menjadi noun. Hardly itu kata sifat. Jadi kalau kata sifat mau jadikan noun harus plus noun. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor selanjutnya, refrigerating meats, bla bla bla, the spread of any bacteria. Apakah A retards, ataukah B retarding, ataukah to retard, atau is retarded? Jawaban yang tepat adalah A. Ya, refrigerating meats di sini singular, daging nggak bisa dihitung. Throughout the animal kingdom, bla bla bla, bigger than the elephant. Jawabannya di situ harus diawali dengan subjek. Mana yang memiliki subjek? Semuanya punya. Tapi urutannya harus benar. Jadi subjek dulu baru verb.
Kalau di situ yang subjek terus verb ada A, B, D. Yang C nggak usah diperhatikan karena verb muncul duluan. Apakah A, will is only the bigger? Jelas bukan. Kenapa? Karena bigger tidak boleh ketemu the sebelumnya. The tidak boleh ketemu bigger langsung. Berarti A salah. Terus kenapa bukan D? D kasusnya sama dengan A, maka jawabannya B. Sudah, berarti only the whale is bigger than the elephant. Lanjut. The fact bla 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 money orders can usually be easily cashed has made them a popular form of payment until today. Ini gampang nih. Money orders can usually be easily cashed. Ya, terus kemudian ada has. Berarti di situ ada can, ada has. Berarti sebelum money harus konektor. Yang punya konektor yang mana? A, B, C, D. Ternyata B ada, C ada, D aja. Ada hanya konektor loh ya. Kenapa? Karena money sudah subjek. Verbnya sudah ada can. Lah yang A, B, C, D yang hanya konektor yang mana? Yang B, that. Ya, jawabannya berarti B. Nomor 19. The first article of the United States Constitution gives Congress bla 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 to pass laws yaitu ya. First article, pasal pertama dari Konstitusi Amerika memberikan Kongres kewenangan untuk mengesahkan hukum. Nah, jawabannya ini kewenangan ini mana? Kewenangan kan berarti noun, kata benda. Dari A, B, C, D yang langsung kata benda yang mana? Betul, jawabannya adalah A, the power. Kenapa? Karena the first article of United States Constitution itu subjek, gives itu verb, Congress itu setelah give harus ada noun itu ya. Memberikan apa? Memberikan Kongres. Kongres itu berarti yang melakukan lagi. Melakukan apa? Melakukan pengesahan. Tapi sebelum itu ada kewenangan. Berarti Kongres memberikan Kongres sebuah kewenangan. Memberikan Kongres sebuah kewenangan. Itu noun ya. Setelah give harus noun. Untuk mengesahkan hukum. Jawabannya A. Soal selanjutnya. Guppies atau guppies sebenarnya. Guppies ya. Are sometimes called rainbow fish because of iklan. Ya, ulangi. Guppies are sometimes called rainbow fish because of the male's bright color, of the male's bright color. Berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya jelas-jelas A. Kenapa? Karena tidak boleh are to be ketemu dengan verb 1. Rumusnya adalah to be harus ketemu verb 3 atau verb ing. Jadi guppies are called. Sometimes called ya, salahnya di situ. Selanjutnya, serving several term in Congress, Shirley Chisholm became an important United States politician. Yuk, jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B. Kenapa B? Karena setelah several harus ditambahi S. Several terms. Jumlahnya harus banyak. Jumlahnya nggak boleh tunggal. Oke, selanjutnya adalah soalnya electrical disturbance on Earth are frequently caused with jelas ini are frequently caused berarti kan disebabkan, seringkali disebabkan, tidak boleh pasif disebabkan with dengan disebabkan itu oleh itu bahasa Inggrisnya by. Jadi are frequently caused by storms on the surface. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, inventor Granville
Inventor Granville Woods received him first patent. Nah, ini mah jelas. Received him. Received itu harusnya ketemunya dengan ini ya. Ini his nih jawabannya nih. Inventor Granville Woods received his first patent. Received his first patent on January 3rd, 1884 for a steam boiler furnace. Ya, ini bukan him, harusnya his. Kalau him itu harusnya memang berada di belakang seperti ini, tapi kalau penggunaan ini kan ada posesif ya, posesif pronoun. Him first patent kan tidak bisa, harusnya his first patent. Karena apa? Karena hanya boleh possessive pronoun plus noun. Ini his first patent, bukan him first patent. Selanjutnya, a deficient of folic Folic acid is rarely found in human because the vitamin is contained in a wide variety of foods. Jawabannya yang mana? Jawabannya A. Kenapa A? Karena defisiennya harus diakhiri dengan CE. Kalau O itu orangnya ya, deficient of folic acid is rarely found. Selanjutnya soal yang cukup menjebak juga, tapi tolong diperhatikan ini bentuknya ya. Ini contoh soalnya. A deficient of folic acid is rarely found in humans because the vitamin is contained in a wide variety of foods. Ini nampak sekali. Di mana? Apakah A, B, C, D? Jawaban yang benar. Jawaban yang benar ada di A. Kenapa A salah? Karena setelah O harus diikuti oleh noun. Tetapi di situ adjektif deficient yang berakhiran dengan T. Kalau mau jadi noun harus menjadi deficiency. Ya, jadi ini jawabannya adalah A. Harus noun setelah E. Oke, kalaupun adjektif boleh, asal adjektif setelah adjektif ditambah dengan noun. Oke, selanjutnya the gopher digs with the big strong claws of its two front foot and with its overhanging front teeth. Gampang ini kelihatan. Oke, kita bahas satu-satu ya. The gopher digs, ya, menggali. Dignya ada S-nya karena the gopher kata gantinya it. Benar? Betul. With the big strong claws, dengan cakarnya yang besar dan tajam, yang kuat. Ya, claws of its two front foot. Nih, two front foot, dua. Kalau foot itu satu, lah di sini two, dua. Berarti two front feet. Nah, ini jawabannya C. Enggak usah lihat selanjutnya, sudah ketahuan itu jawabannya C. Selanjutnya, an internationally famous ballerina, Maria Tolshiv, demonstrated that the quality of ballet in North America could equal those of the ballet in Europe. Nah, ini. An internationally famous ballerina, seorang penari balet terkenal internasional bernama Maria Tolshiv, mendemonstrasikan bahwa the quality, kualitas of ballet in North America, di Amerika Utara, could equal, bisa setara those of the ballet in Europe. Jawabannya di mana ini?
A. Famous ballerina. Famous ballerina nggak ada yang salah ya, adjective plus noun oke. Boleh. Demonstrated, betul, dalam waktu yang lampau. That the quality of ballet in North America could equal. The quality of ballet in North America sebagai subjek, could equal, could verb equal, sama verb ya. Those. Nah, kenapa ini ya? Berarti the benar, demonstrated benar, famous ballerina A benar. Jawabannya pasti D. Tapi kenapa D salah? Kenapa D salah? Ayo, kira-kira apa Mas Wiku? Mas Namuri? Kalau bahasa Indonesia, kualitas ballet di North America bisa sama seperti yang di Amerika, di Eropa. Equal to, equal kan ya, to those kurang to. Ya, ini perhatikan kadang ada soal yang hanya kurang S. Di sini kurang to. Jadi memang harus teliti, equal to those of the ballet in Europe. Selanjutnya as to nuclei. Oh, nuclei ini bahasa Romawi atau bahasa Yunani ya, dalam bentuk jamak nih. Move closer together. Their mutual electrostatic potential energy becomes more large. Ah, ini mah jelas banget. Jelas banget. S sebagai connector, oke, nggak ada masalah nih. Their mutual electrostatic, ini oke juga. Mutual electrostatic potential energy becomes. Kok becomes? Karena yang di depan tadi kan ya, two nuclei, two nuclei ini sebagai tunggal ya. Ini jebakan ini, bukan duanya yang dilihat tapi nya. Terus kemudian yang D more large, kan itu tidak boleh. More large, harusnya larger. Ya, jadi jawabannya D. Selanjutnya, the North Pole, kutub utara, bla bla bla, a latitude of 90 degrees. Jawabannya apa? Ayo, apakah A, it has? Tidak mungkin, karena it tidak perlu menggantikan the North Pole, itu nanti akan terjadi double subject. Ataukah B, the North Pole is having a latitude of 90 degrees? Ataukah C, the North Pole which is having a latitude of 90 degrees? Ataukah D, the North Pole has a latitude of 90 degrees north? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena ini menunjukkan fakta. Kalau fakta harus wajib menggunakan simple present. Dari A, B, C, D yang menggunakan simple present hanya D. Maka pilih saja yang D. Oke. The city of the Beverly Hills is surrounded. Dikelilingi. Dikelilingi berarti kalimat pasif. On bla 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 the city of Los Angeles. Manakah A, B, C, D yang menunjukkan ciri dari pasif? Apa tuh ciri dari pasif? Yang pertama to be plus verb 3. Tadi sudah, to be-nya is, verb 3-nya surrounded. Terus cirinya apa lagi? Memiliki by. A, B, C, D ada yang punya by enggak? Ada. Yang mana? D. Sudah, silang, lanjut. Oke. Nomor selanjutnya. Bla 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 Greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Berarti yang ditanyakan adalah subjek. The Greyhound bisa. The fastest Greyhound bisa. The fastest dog Greyhound bisa. The fastest dog the Greyhound. Ini berarti jebakan. Ya, jebakannya apa? Ini yang disebut A positif. The fastest dog, comma, the Greyhound, comma, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Wah, ini luar biasa ini.
Ya, jebakannya harus hati-hati ya saudara-saudara ya. The fastest dog greyhound bisa tapi kurang tepat ya. The fastest greyhound nggak bisa karena ini greyhound sebenarnya menjelaskan jenis dognya itu. Jadi yang paling tepat adalah the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalimat intinya itu the fastest dog can achieve speeds up to 36 miles per hour. Ya, oke. Terus selanjutnya marmots spends their time foraging among meadow plants and flower or bla 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 on rocky cliffs. Ayo, ini bisa disebut dengan paralel ya. Spend their time foraging among meadow plants and flower. Meadow plants itu noun, flowers noun, or mana yang noun? A, B, C atau D? Yo, sunny adjective, the sun noun, sunning ya itu bisa gerund ya, bisa noun. Terus get sun, ini artinya apa nih get sun? Jelas berbeda. Jawabannya kemungkinan kalau nggak B, C. Spend their time foraging among. Oh, paling tepat adalah B. Kenapa B? Paralelnya dengan foraging. Ya, jadi foraging among meadow plants and flowers or sunning. Ya, sunning. Jadi berjemur di bawah matahari. Marmut itu, tahu marmut? Marmut itu ini loh. Gajah purba yang gede, ya. Terus selanjutnya, the greenhouse effect occurs bla 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 heat radiated from the sun. The greenhouse effect occurs, jadi ada subjeknya greenhouse effect. Occurs terjadi sebagai verb. Setelah itu ada heat, panas, radiated from the sun. Berarti di sini sudah ada satu klausa dan kemudian ada klausa lagi. Makanya kalau ada klausa lagi harus memiliki konektor. Dari A, B, C, D yang punya konektor yang mana? A, C. Bagus. Berarti B sama D nggak usah dilihat. Jawabannya A atau C. Kenapa A tidak? Karena A itu bentuk dari kalimat tanya. Setelah konektor harusnya subjek dulu, bukan verb dulu. Jadi jawabannya C. Tidak boleh when does the earth atmosphere trap, tetapi harusnya when the earth's atmosphere traps. Jadi subjeknya dulu, baru verb. Kalau di A itu when does the atmosphere trap, itu bentuk kalimat tanya. Sempurna malah itu, tinggal kurang tanda tanyanya saja. Jadi kurang tepat kalau milih A, jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, the Rose Bowl, bla bla bla, placed on New Year's Day, is the oldest post-season collegiate football game in the United States. Ini yang disebut dengan sekali lagi apositif. Ya, dia mau menerangkan the Rose Bowl-nya, berarti harus menggunakan konektor. A, B, C, D yang pakai konektor yang mana? Yang C. Ya sudah, jawab C langsung. Jadi the Rose Bowl which takes place on New Year's Day is the oldest post-season collegiate football game in the United States. Ya, selanjutnya, experiments bla 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 represent a giant step into the medicine of the future. Experiments bla 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 represent a giant step into the medicine of the future. Ini sudah benar nih, experiments represent a giant step into the medicine of the future. Ini sudah kalimat benar, tapi kenapa ada titik-titiknya di antara subjek sama verb? Berarti dia mau menambahkan keterangan, menambahkan informasi. Kalau mau menambahkan informasi biasanya menggunakan konektor subjek verb. Cari saja di A, B, C, D.
yang memiliki konektor yang mana, habis konektor subjek mana, habis itu verb. Ya, yang mana coba? A. Using gene therapy, ataukah B. Use gene therapy, atau D. Use, atau yang D. Gene therapy uses. Ternyata dari A, B, C, D tidak ada konektornya. Berarti bagaimana dong? Kalau tidak ada konektornya, jangan lupa harus ingat, berarti ini bentuk reduced adjective clause. Bentuk adjective clause yang direduksi atau yang dihilangkan. Ingat, kalau itu kalimat aktif maka langsung bentuk ing. Kalau pasif maka bentuk verb 3. Coba sekarang cari. Ada nggak bentuk ketiga? Tidak ada. Berarti itu kalimat aktif. Yang menggunakan ing yang mana? Yang A. Hanya A using gene therapy. Berarti jawabannya A. Kok bisa? Bisa karena sebenarnya begini loh. Experiments which are using gene therapy represent a giant step into the medicine of the future. Itu sebenarnya. Karena which are-nya dihilangkan, maka using gene therapy. Wah, bahasa Inggrisnya jadi susah banget ngomongnya. Using gene therapy itu menjadi jawaban yang paling tepat. Oke. Selanjutnya, bla 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 of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Nah, ini others yang lain, are verb, dead mati, adjektif. Bagus. Bagaimana dengan klausa yang sebelumnya? Kalau ada koma di situ berarti yang di awal kalimat itu harus ada konektor. Dari A, B, C, D yang punya konektor yang mana? Yang A. Berarti jawabannya A. While some types of coral reefs of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Jawabannya A. Ingat, pokoknya kalau ada dua klausa berarti ada satu konektor. Itu prinsipnya.